Pada episode sebelumnya, Conan dan Detektif Boyce bertemu seorang pria yang akan melakukan bunuh diri, namun berhasil digagalkan oleh mereka. Kemudian atas permintaan kasus yang diterima Ran melalui telepon, Kogoro, Conan dan Ran pergi ke Mall Baika. Di sana mereka harus memecahkan tentang pengirim kaos merah, dan bertemu dengan seorang pria yang memakai bom di tubuhnya. Selain itu anggota FBI dan organisasi hitam sama-sama sedang mencari seorang pria yang diduga Shuichi Akai. Bagi yang belum melihat part 1, harap menontonnya terlebih dahulu, agar mengerti jalan ceritanya. Kembali ke kasus kaos merah. Di dalam mall, para pengunjung yang berada di lain lantai, tidak dapat masuk ke lantai 2 tempat TKP, begitu juga sebaliknya, orang-orang di lantai 2 tidak dapat keluar dari lantai 2, sebelum si pengirim kaos ketemu. Untuk itu para pengunjung mall yang terjebak hanya saling berkomunikasi melalui ponsel. Di antara pengunjung ada yang sedang video call dan memperlihatkan keadaan di lantai 2. Jody yang berada tepat di belakang orang yang sedang video call itu, dapat melihat seorang pria yang mirip Shuichi Akai. Pria itu bahkan membalikkan wajahnya ke kamera. Selanjutnya Kogoro meminta keterangan dari pelayan toko baju yang menjual kaos merah itu. Namun nampaknya Kogoro tidak menemukan apapun. Sedangkan Ran dan Conan melihat kaos itu dari lipatan awalnya. Kogoro yang kembali datang awalnya kesal dengan Conan yang selalu ikut campur, namun Ran mengatakan bisa jadi itu menjadi salah satu petunjuk. Ketika Ran akan bertanya kepada Conan, ternyata Conan telah hilang. Conan ternyata pergi ke toko kaos merah itu dan juga sedikit bertanya kepada pelayan toko. Dilihat dari lipatan kaos itu, Conan meyakini jika kasus kali ini ada hubungannya dengan kasus 13 tahun yang lalu. Sedangkan seorang pelayan lainnya memperhatikan Conan dari dalam sebuah ruangan. Conan yang curiga lantas masuk ke dalam ruangan itu, dengan alasan atas perintah Kogoro. Conan memberitahu pelayan toko itu jika dia akan mencari informasi tentang kecelakaan di pegunungan salju, yang terjadi pada tanggal 28 Desember. Anehnya respon si pelayan toko itu tidak terkejut. Dengan menggunakan komputer yang ada di ruangan itu, Conan mengetahui jika kecelakaan itu telah terjadi 13 tahun lalu. Kecelakaan itu juga mengakibatkan korban jiwa. Usai mendapatkan yang Conan cari, Conan kembali ke tempat Kogoro dan Ran. Kini Conan telah mengetahui siapa si pengirim kaos itu. Conan tinggal mencari tahu, alasan teror bom itu dilakukan hingga membuat kekacauan di dalam mall. Di antara para pengunjung, juga nampak Subaru yang kini telah melihat Shuichi Akai. Para pengunjung sudah mulai menuntut bebas, seperti biasa Kogoro yang tidak paham apapun, mendadak menjadi detektif hebat, berkat Conan yang membuat Kogoro menjadi detektif tidur yang terkenal. Subaru yang melihat Conan dapat mengatasi kasus, pergi dengan senyum misteriusnya. Conan melalui Kogoro menjelaskan analisisnya, jika sebenarnya sejak awal pelaku pengeboman sudah ada di antara mereka. Melalui struk belanja kaos merah, dapat dilihat jika semua kaos dibeli pada hari Minggu jam 12.28 siang, di toko perlengkapan olahraga. Jika memang si pengancam bom itu ingin bertemu dengan pengirim kaos merah itu, seharusnya si pelaku tinggal menunggu secara diam-diam di sekitar toko perlengkapan olahraga sekitar jam itu. Namun yang terjadi, muncul seorang pria yang mengaku dilukai di toilet, kemudian dipasangkan bom di tubuhnya. Padahal pada kenyataannya, tidak mudah memasangkan bom pada tubuh seseorang di tengah suasana mall, walau dilakukan di dalam toilet, karena siapa saja bisa masuk, dan kapan saja. Mengenai pelaku yang kemungkinan memiliki kaki tangan, rasanya itu juga janggal, karena si pelaku harusnya melarang pengunjung memainkan ponselnya, dan tidak akan membiarkan pengunjung yang terjebak di lantai 2, memainkan ponselnya, yang bisa menghubungi siapapun. Bom memang diletakkan di pintu keluar lantai 2, agar pelaku dengan mudah mengambilnya, dan terlalu beresiko jika pelaku memasangkan bom pada pria itu di waktu yang singkat. Artinya bom sudah dipasangkan sebelum pria itu datang ke mall. Karena pelaku pengeboman itu adalah pria yang mengaku dipasangi bom oleh seseorang. Pelaku merasa dijebak oleh seseorang, yang selalu mengiriminya kaos merah itu, setelah dia memeriksa tidak ada orang yang membeli kaos itu pada jam 12.28. Untuk itu dia merencanakan pengeboman, untuk memancing si pengirim keluar. Pelaku juga merasa jika si pengirim tidak hanya mengetahui alamatnya, tapi juga mengenali wajahnya. Maka dari itu pelaku melakukan berbagai cara untuk menemukan si pengirim. Conan melalui detektif Kogoro,
mengungkap identitas si pengirim sebenarnya. Jika dilihat dari waktu pembelian yang selalu menunjukkan jam yang sama, mungkin saja si pengirim sengaja meminta kasir untuk dibuatkan struk pada jam itu. Namun jika itu dilakukan berulang, maka petugas kasir pun akan mudah mengenali wajah si pembeli itu. Namun pada kenyataannya, baik petugas kasir maupun pelayan toko tidak ada yang mengenali pembeli seperti itu, karena si pengirim kaos merah merupakan petugas kasir sendiri. Di dalam ruangan kasir, petugas itu sengaja membuat struk pada waktu yang sama, tanpa dicurigai oleh siapapun. Mendengar kenyataan itu, si pelaku menyapa Mai, nama kasir yang juga pengirim kaos merah, si pengirim yang ternyata putri dari Maruoka, korban kecelakaan 13 tahun lalu. Namun sapaan dari Fukunisi, pelaku pemasangan bom, malah membuat Mai semakin marah. Mai membeberkan pengakuan yang membuat semua orang terkejut. Ternyata ayahnya tidak mengalami kecelakaan yang diberitakan selama ini, melainkan dibunuh oleh Fukunisi. Fukunisi sengaja memberikan keterangan jika Maruoka mengalami kecelakaan karena badai salju, agar kasus berhenti diselidiki. Namun pada kenyataannya, Mai menemukan jurnal ayahnya, dan menuliskan jika ayahnya sengaja mengajak Fukunisi untuk pertama kalinya naik gunung, dengan harapan jika Fukunisi memiliki jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapinya, setelah melihat keindahan alam. Tapi niat baik itu malah membawa petaka untuk Maruoka sendiri, karena dengan kejamnya Fukunisi malah membunuhnya, dan yang paling jahatnya adalah Fukunisi tega membunuh Maruoka untuk menutupi kasus korupsi yang dilakukannya, dan melimpahkan kesalahannya pada Maruoka, yang ternyata adalah bosnya sendiri. Mendengar itu, Fukunisi tidak mengelak, tapi Fukunisi malah menunjukkan selembaran kertas disertai foto putranya, yang berisi ancaman dari seseorang jika dia telah menyandera putranya, serta harus memasang bom pada tubuhnya, kemudian meletakkan beberapa bom di department store, dan mengumumkan, jika pengirim kaos harus segera ditemukan, jika tidak dilakukan maka si pengancam itu akan membunuh anaknya juga dirinya. Fukunisi juga mengaku jika anaknya sudah 1 minggu menghilang. Benarkah Fukunisi melakukan itu atas ancaman seseorang yang telah menculik anaknya? Lalu siapakah sebenarnya orang yang telah mengancamnya itu? Ikuti kelanjutannya di part terakhir.